Sepeda Redfish generasi 3, beli di online ini ya teman-teman. Nanti kita buka apakah baik apa enggak hasilnya. Beli di online ini memang lumayan murah, tapi enggak. Alhamdulillah teman-teman, ini ternyata barang-barangnya di sini ya. Ternyata ada video garansinya. Ini cas kayaknya ya teman-teman. Ini casnya. Ini dapat pedalnya. Ya tutup. Ini spion. Dan ini chargingnya ya. Buka. Ini chargingnya. Di buku manualnya minimal 8 jam sampai 12 jam casnya. Inilah tampilan Redfish 3. Rame-rame unboxing. Ini kuncinya. Pas bentar. Wah, mantap pemirsa. Wow, super. Ini remote-nya ya man. Remote-nya ini untuk anti maling. Dikunci 1, kalau buka 2. Nah, misalnya kita kunci ya, ini nanti kalau digoyang-goyang atau dibedal ini sudah bunyi. Ada tanda bunyi. Digoyang-goyang gini bisa bunyi. Oh, enggak bunyi ya? Bunyi kan? Tuh kalau roda itu rodanya kalau bunyi keras. Nah, tapol aja sih Pak. Berapa kuatnya? Nah, 9. Oh, ada speednya ini ya. Ada 5 ya speednya. Mantap. Sama istri. Kita test drive lagi 3 orang. Jalan-jalan pagi. Oke teman-teman, jadi sepeda ini secara overall atau keseluruhan udah oke, bagus ya. Cuma saya mau menjelaskan pada titik-titik tertentu yang butuh direview ya. Menurut saya yang kurang koreksi ini terlalu keras. Ini apa ini, skoknya ini terlalu keras. Jadi kalau teman-teman itu di tempat yang
aspalnya kurang bagus itu kerasa ini ya, apalagi yang rumahnya masih di desa. Saran saya tempatnya yang halus, paping itu kerasa banget ini ya. Terus ini rantainya juga kekencengan, akhirnya agak seret. Ini mempengaruh juga menurut saya ke kelancaran ini, perlu dikendorin lagi. Terus menurut saya ini kurang panjang ya, untuk misal ibu sama anak kecil biar bisa berdua. Kadang anak saya minta di belakang sama ibunya. Terus apalagi ya, pedalnya ini terlalu pendek sama ini, mungkin kalau ditinggiin masih bisa. Apalagi terus remnya ini kurang, yang belakang paten ya, yang depan ini kurang bagus. Nah ini kurang bagus, kurang kuat kemarin nih, terus ganti itu ya. Untuk yang lain, nah ini teman-teman, ini kelebihannya yang saya suka dari sepeda Redfish ini sudah saya pakai 21 km. Nah, tapi baterai masih full teman-teman, belum berkurang sama sekali. Satu balok pun dari H ini nanti mati, satu padam aja belum padam ya, masih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. 9 balok apa 10 ini, 10 kalau sama L nya ya. Jadi kalau dihidupin ini 21 km nih odometernya, nanti terus kembali ke 0. Kembali ke 0 kalau udah mau jalan tripnya. Nah terus ini banyak teman-teman ya, saya matiin itu banyak simbol-simbol yang ini simbol-simbol banyak ini banyak yang nggak berlaku. Ini kalau menurut saya LCD ini atau indikator speedometer ini digunakan untuk semua tipe yang tinggi maupun yang rendah. Untuk tipe yang rendah ini, yang lampu aja cuma ini ya, misal cerita gini, lampu ini yang hidup satu, jadi nggak ada yang untuk rendah ini ya, harusnya ada yang rendah. Ini kan ada 2 ini. Nah, matiin ya. Nah ini ada yang rendah. Yang rendah ini maksudnya yang tapi settingan yang apa itu ke atas pun, lampu atas itu pun, tapi ketika di jalan malam disorotin itu sudah ke bawah ya, di setting sudah ke bawah. Jadi bukan ini hanya formalitas saja ini ya. Jadi yang fungsi cuma beberapa aja. Ini satu deret ini mode eco, normal, power ini juga nggak ada fungsi teman-teman, saya belum ada fungsinya. Terus yang lain-lain, kalau ini fungsi ya yang atas, yang lain-lainnya ini nggak ada yang fungsi ini. Nah, kemungkinan ini untuk indikator yang tipe atas yang lengkap ininya ya, yang ini. Kalau ini untuk kecepatan ya, ini nggak ada fungsi kalau mandek, kalau berhenti kok mandek. Jadi ini kalau kecepatan sampai 30 lebih itu dipencet ini nggak kelihatan ya, dipencet ini itu bisa lebih kenceng. Nah, speed boosternya lah bahasanya kalau kita main game itu. Ini belnya, listingnya. Nah, jadi untuk baterai ini saya akui kuat banget ya, padahal saya pakainya itu 3 orang teman-teman. 3 orang itu tiap keluar tuh saya, istri, sama anak kecil saya di depan ini. Itu sampai 21 km. Kadang ada tanjakan ya, tanjakan tetap kuat. Yang saya temui tanjakannya yang 10 derajat ya, kemiringan 10 derajat sampai 20 itu masih kuat. Kalau agak curah, tajam ya jelas gak kuat. Tapi jangan ya, kalau bisa, katanya
sepeda listrik ini digunakan di standar. Kalau agak tanjakan harus dibantu dengan ini, di pedal ini ya. Kalau nggak dibantu ini nanti kasihan ininya, baterainya, aki ya, pakai aki itu akinya. Nah, akinya 12 volt 13,3, 4 biji kayaknya akinya itu di sini. Akinya lumayan ya. Nah, ini nanti cepet rusak katanya dinamo atau akinya itu kalau sering tanjakan atau sering beban ya. Jadi ini nanti teman-teman saya tes sampai saya pengen ngabisin baterai ini sampai berapa kilo. Nah, nanti kalau habis ini saya update ya berapa kilo sampai habisnya, saya di komen saja di kolom komentar, saya update hasilnya berapa kilo sampai habis ya, karena saya ngabisin ini mau jalan-jalan kemana masih bingung. Nah, itu jadi 21 km baterai belum berkurang sama sekali. Kalau lihat di datanya itu, brosurnya itu sampai 65 kilo teman-teman, 60 atau 65 kilo itu sekali cas. Jadi ini saya beli belum saya cas sama sekali, beli sudah dapat full gini ya. Nah, ya, ini secara overall bagus, tapi ada titik-titik yang keras itu ya. Skoknya ini keras semua, ini menurut saya keras. Jadi hanya kayak formalitas, tapi murah ya. Saya dapat di online itu harga 5 juta atau 4.900.000. Ini sudah sangat murah, karena ini harga retailnya, harga resminya itu 6.290.000 atau 6.300.000, itu belum ongkirnya teman-teman. Jadi harga sepeda ini 6.300.000 itu belum resminya, itu belum ongkirnya dari Semarang itu segitu. Gak tahu kok bisa di online itu dijual lebih murah. Apa mungkin karena garansi yang ngeklaimnya sulit atau gimana, kurang tahu. Ya udah itu aja teman-teman ya. Menurut saya ini terlalu mepet menurut saya ini. Enggak, kalau yang depan kan bagus itu ya. Dan teman-teman kalau ada yang ada tambahan masukan bisa di kolom komentar. Apa yang kurang itu yang saya rasakan setelah pakai 21 km seperti itu yang saya dapat ya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.